Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darul Firdaus TV dimanapun Anda berada, kemuliaan seorang muslim bukan terletak pada banyaknya harta serta tingginya kedudukan jabatan dunia yang ia miliki. Akan tetapi kemuliaan seorang muslim sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terletak pada kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat dirinya kepada Allah, maka semakin mulia pula kedudukannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id, "Atani Jibril," kata Nabi. Malaikat Jibril pernah mendatangiku. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma si'ta, hiduplah engkau sesukamu, fa innaka mayyitun." Tapi engkau harus ingat, engkau pasti akan mati. Wahub man syi'ta, dan cintailah segala sesuatu sesukamu. Akan tetapi engkau harus ingat, fa innahu mutafariqum bih, engkau pasti akan berpisah dengannya. Waf'al masyita, dan engkau boleh berbuat sesukamu. Akan tetapi fa innaka mujzi'um bih, engkau pasti akan mendapatkan balasannya. Pada hadis berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak pada qiyamul lail, qiyamuhu bil lail, salat malamnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, dan keluhurannya terletak pada ketidakbutuhannya kepada manusia. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, termasuk juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang luar biasa ini adalah bahwa kita sebagai umat manusia diberikan kebebasan. Akan tetapi kita harus selalu mengingat konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Kita boleh mencintai siapapun, tapi kita harus menyadari segala sesuatu yang kita cintai itu, baik keluarga, harta, jabatan, kedudukan, apapun yang kita miliki di dunia ini, hakikatnya suatu saat cepat atau lambat pasti akan berpisah dengan diri kita. Dan kita boleh melakukan apapun, tapi kita harus ingat, semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Di akhir hadis itu, kita bisa mengambil ibrah yang sangat luar biasa. Sesungguhnya, kata Nabi, kemuliaan seorang mukmin bukan pada banyaknya harta, tingginya kedudukan, atau status sosial yang dia sandang. Tetapi kemuliaan seorang mukmin adalah terletak pada qiyamuhu bil lail, salat malamnya. Ketika sebagian besar manusia terlelap dalam tidurnya, tapi dia ambil air wudu, dia bangun, dia hamparkan sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka memanjatkan doa kepada Allah dalam keadaan harap dan takut, serta mereka menafkahkan dari harta yang telah kami berikan kepada mereka. Maka pada ayat berikutnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui balasan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada mereka, yang merupakan penyejuk pandangan dan penentram jiwa baginya. Artinya balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang selalu menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail adalah balasan yang tidak akan diperoleh oleh siapapun selainnya. Begitu pula dengan mereka yang memiliki harga diri untuk tidak bergantung kepada manusia. Dia akan diberikan oleh Allah haibah, diberikan oleh Allah kemuliaan, diberikan oleh Allah muru'ah, sifat kehormatan yang juga tidak dimiliki oleh orang lain. Maka selama kita selalu bergantung kepada Allah, maka harga diri kita, kemuliaan kita ada pada diri kita. Sebaliknya kalau kita selalu bergantung kepada manusia, ada sifat tama, berharap kepada manusia, maka kita tidak akan memiliki kemuliaan sedikit pun. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi pesan utama dari hadis itu dengan cara menghidupkan malam kita, dengan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah,
dan juga tidak berharap banyak kepada manusia kecuali hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.